Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, kita ketemu kembali dalam pembelajaran daring kita yang berikutnya. Dan hari ini mapel yang kedua, yaitu akidah akhlak, dan kita akan belajar mengenai Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan dilihat di bab kedua di halaman 55. Baiklah anak yang berbahagia, kita mulai saja. Untuk lebih berkahnya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang berbahagia, tentu kalian sudah paham bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Dan nama-nama Allah yang baik itu terbagi menjadi 99 nama Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dua nama Allah. Kalian dari kelas 3 sampai dengan kelas 4 ini mungkin sudah beberapa Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang As-Salam dan Al-Mu'min. Baik anak-anak, silakan diperhatikan Asmaul Husna yang pertama. Asmaul Husna yang pertama itu adalah As-Salam. Nah, As-Salam merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang sudah kita ketahui. Nah, As-Salam sendiri artinya adalah yang maha sejahtera. Artinya bahwa Allah maha sejahtera itu kalau di dunia semua rata dapat. Semuanya mendapatkan As-Salamnya Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, itu mendapatkan As-Salamnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari golongan non-muslim. Mereka pun mendapatkan As-Salamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ciptaan Allah itu mendapatkan As-Salamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali di akhirat. Kalau As-Salamnya Allah itu berlaku untuk seluruh makhluk di dunia saja. Tapi kalau di akhirat, As-Salamnya Allah itu berlaku untuk manusia. Manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena dengan adanya As-Salam ini sebenarnya tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat As-Salam dan kebagian semua makhluk di dunia ini itu karena adalah untuk menghasilkan keseimbangan kehidupan yang ada di dunia, serta terciptanya kedamaian, kemudian terciptanya keindahan, kesejukan, dan tatanan masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi nanti antara manusia dengan tumbuhan itu dan juga dengan hewan itu dapat hidup damai, tentram, dan harmonis. Dan sesama manusia pun harus hidup tentram, damai, harmonis, tidak ada perpecahan. Semuanya harus sejahtera. Nah, sehingga Allah memiliki nama yaitu As-Salam, yang menyifati yaitu Allah yang maha memberikan kesejahteraan bagi siapa saja makhluk Allah yang ada di muka bumi. Nah, As-Salamnya Allah yang tadi Bapak katakan bahwasanya ketika berlaku di akhirat itu berbeda. Ya, ketika berlaku di akhirat, As-Salamnya Allah itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Ya, intinya adalah yang agama Islam, ya, yang agama Islam, ya, Islam yang memang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang orang mukmin yang nantinya akan menghuni surga. Nah, Allah akan berikan itu nanti di surga, ya. Nanti artinya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa merasakan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian.
Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik itu di akhirat nanti ya tidak mendapatkan kesejahteraan dan tempatnya adalah di neraka. Ya. Mereka boleh di dunia mendapatkan kesejahteraan, mereka boleh di dunia mendapatkan keselamatan, kedamaian, keindahan dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika mereka di akhirat, mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, makanya kita sebagai orang mukmin kita harus meneladani sifat dari as-salam. Ada beberapa sifat yang patut kita teladani caranya, ya. Ada cara yang harus kita lakukan untuk meneladani sifat daripada as-salam. Yang pertama, menjaga lisan dari perkataan yang bisa menyakiti hati teman. Jaga nih lisan kita, jaga lidah kita, karena lidah ini adalah sesuatu yang tidak bertulang. Sekali kita bicara itu akan masuk ke hati, ya. Sekali kita bicara tidak baik itu akan masuk ke hati dan akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Maka jagalah hati kita, jagalah lisan kita, jangan sampai lisan kita itu sampai menyakiti hati teman kita, bahkan saudara kita, bahkan sampai dengan orang tua kita. Oleh karena itu jagalah lisan kita, itulah salah satu cara meneladani sifat as-salamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga diri dari menyebarkan berita bohong di media sosial. Ghibah namanya, fitnah. Ya. Maka oleh karena itu Bapak berharap ketika kalian bermain media sosial itu tetap harus ada keseimbangan. Jangan kalian bermain media sosial tapi tidak memperhatikan positif dan negatif daripada media sosial tersebut. Hati-hati, karena di media sosial itu ketika kita berbicara atau berkomentar yang tidak baik, itu khawatir jika orang yang kita komentari dengan komentar yang pedas atau komentar yang negatif, itu bisa aja ada sesuatu yang tidak baik nanti ke depannya. Ya, oleh karena itu jaga diri kita nih, jangan sampai kita menyebarkan berita bohong. Khawatir ketika kita menyebarkan berita bohong di media sosial, nanti yang akan terjadi adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, makanya tolong kalian jangan sampai di media sosial itu menyebarkan berita-berita hoak atau bohong. Yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan yang merusak lingkungan, baik itu tumbuhan maupun hewan, sehingga keberadaan kita tidak mengganggu mereka. Jadi jangan kita merusak tumbuhan di jalan, jangan. Ya, kita jaga. Kalau perlu ya kita pelihara, kita siram, ya. Dan juga termasuk hewan, ya, kucing dan sebagainya, ya. Jangan sampai ada yang berburu liar. Nah, ini kan banyak sekali pemburu-pemburu yang berburu liar sehingga hewan-hewan yang memang dinyatakan hewan langka itu hampir musnah. Kita jaga mereka, jangan sampai mereka musnah. Maka peliharalah mereka, jagalah diri kita dari perbuatan yang merusak lingkungan, tebang pohon sembarangan, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah sifat atau asmaul husna as-salamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asmaul husna yang kedua adalah al-mu'min, ya. Al-mu'min. Nih, al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Allah yang memberi rasa aman. Ya. Allah yang memberi rasa aman. Ya, kita lagi di mana aman, kemudian kita lagi pergi kemana-mana, kemudian kita selamat. Itu penyebabnya apa? Asbabnya apa? Asbabnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat, yaitu asmaul husnanya al-mu'min. Ya. Allah itu zat yang memang kita sudah ketahui, yang memang memberikan rasa aman kepada semua makhluk. Contohnya yang ada di buku, kalian bisa perhatikan. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan merasa aman karena perlindungan Allah. Manusia melakukan aktivitas tanpa rasa kekhawatiran akan bencana, gempa bumi, dan lain-lainnya. Ya, jadi aman ketika berjalan. Makanya kita biasakan ketika kita keluar rumah, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa, misalnya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, jalan.
insya Allah Allah akan jaga kita dari mara bahaya. Insya Allah Allah akan jaga. Meskipun kita terkena mara bahaya, nanti Allah akan berikan pahala di situ. Karena apa? Karena kita sudah mengingat Allah ketika kita akan berangkat untuk kemana gitu ya. Misalnya kita mau ke rumah saudara, atau kita misalnya mau pergi ke pasar dan lain sebagainya. Nah ini Allah lah yang akan menjaga kita ketika kita sudah berusaha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah berserah diri, Allah lah yang akan menjaga kita dengan sifatnya yaitu al-mu'min ya. Maka yuk kita biasakan kita untuk selalu mengucapkan asmaul husna yaitu al-mu'min. Contoh yang bisa kita teladani atau cara yang bisa kita teladani dari asmaul husnanya al-mu'min adalah kita selalu bersikap dan berbuat baik kepada siapapun, sehingga kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Ya, baik dengan setiap orang, tidak iseng dan lain sebagainya. Ketika kita tidak ada, mereka akan mencari kita, dan kita merasa dibutuhkan. Kehadiran kita itu merasa dibutuhkan, dan kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Kenapa? Ya karena kita bersikap dan berbuat baik kepada siapapun. Ya, kita baik bagaimanapun, ya. Baik yang memang kelihatan maupun baik yang terlihat, pasti kehadiran kita itu akan dianggap sesuatu yang sangat istimewa oleh orang-orang yang memang sering kita berikan perbuatan baik. Maka kita semuanya, kalian semua, biasakan kita berbuat baik sekecil apapun. Sekecil apapun kita teladani sifatnya al-mu'minnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada siapapun, seluruh makhluk yang ada di dunia. Tumbuhan, hewan dan manusia, kita berbuat baik seperti itu. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Nah, Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya yang artinya seorang muslim adalah orang yang menjaga dari keburukan perkataan dan perbuatannya terhadap muslim lainnya. Jadi jaga lidah kita, semua kita jaga. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti orang. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti teman kita, menyakiti saudara kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti guru kita. Ya, jadi jaga. Nih ya, jaga mulut kita. Semuanya kita teladani sifat Allah as-salam dan sifat Allah atau asmaul husna Allah yaitu al-mu'min. Baik anak-anakku yang berbahagia, ini saja pembelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada pembelajaran esok hari ya, pembelajaran SKI dan fikih. Dan untuk pembelajaran hari ini cukup sekian untuk Qurdis dan akidah akhlak. Nah, tadi Qurdis sudah Bapak jelaskan bahwasanya ada tugas di halaman di halaman berapa tadi? Di halaman 6 ya, halaman 6 sampai 7 itu Qurdisnya di latihan 2. Nah, untuk akidah akhlaknya ya langsung saja ya. Kerjakan, nanti kumpulkan di classroom. Untuk akidah akhlaknya kalian kerjakan yang halaman 61 ya, halaman 61 yang bagian 2 yang istilah titik-titik di bawah ini, yang itu aja ya, istilah titik-titik di bawah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 disalin ya, disalin, tapi disalin jawabannya saja, khawatir nggak muat ya, disalin jawabannya saja di halaman 61 bagian kedua yang istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Anak-anakku yang berbahagia, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran Qurdis dan akidah akhlak pada minggu yang akan datang. Insyaallah kalian semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.